Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Auliana Diva. Saya mahasiswa dari program studi informatika dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kewarganegaraan. Di video kali ini berisikan wawancara yang akan saya lakukan kepada 3 orang responden atau narasumber yang berkaitan dengan penerapan ilmu kewarganegaraan. Di sini saya mengambil topik dari materi pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, geopolitik dan geostrategi, rule of law, dan hak asasi manusia. Ketiga responden atau narasumber yang akan saya wawancarai adalah mahasiswa dari jurusan dan universitas yang berbeda-beda. Opini atau pendapat yang akan mereka sampaikan akan menyesuaikan dengan implementasi dan aktualisasi yang mereka terapkan di bidang mereka masing-masing. Perlu diketahui bahwa peran mahasiswa sebagai warga negara sangatlah penting. Mahasiswa adalah jembatan bagi masyarakat, agen perubahan, serta generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami tentang pemahaman ilmu kewarganegaraan sebagai bekal untuk kehidupan yang akan kita jalani kelak saat turun langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, mari kita mulai. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Waalaikumsalam, pagi Nisa. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mohon izin ya Kak. Jadi saya mau melakukan wawancara dengan Kakak untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kewarganegaraan saya nih Kak. Apakah Kakak bersedia menjadi narasumber saya? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Perkenalkan, saya Salviesa, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Indraprasta PGRI. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kita langsung aja nih ya. Jadi, saya punya 3 pertanyaan untuk Kakak terkait implementasi dan aktualisasi ilmu kewarganegaraan yang Kakak lakukan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Kakak bisa menjawab berdasarkan opini atau pendapat Kakak sendiri. Jadi, baik, langsung kita mulai saja. Pertanyaan pertama, bagaimana mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan kampus? Menurut saya, mahasiswa bisa mengaplikasikan konsep-konsep kewarganegaraan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi, pendukung inisiatif sosial dalam perayaan atau peringatan hari-hari besar nasional, dan terlibat dalam diskusi kritis mengenai isu-isu kewarganegaraan di lingkungan kampus. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak, bagaimana mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris dapat mengintegrasikan pemahaman geostrategi dalam pengajaran bahasa Inggris mereka? Dapat dengan mengintegrasikan pemahaman geostrategi dalam pengajaran bahasa Inggris dengan memilih materi yang mencakup isu-isu global, berdiskusi tentang hubungan internasional, dan mengajarkan istilah dan konsep geostrategi relevan. Baik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Kak, bagaimana mahasiswa pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman terhadap identitas nasional melalui proses pembelajaran? Menurut saya, yaitu dengan membantu siswa mengembangkan pemahaman identitas nasional melalui pembelajaran dengan memilih materi yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, mendorong refleksi identitas siswa dalam karya tulis, dan memfasilitasi diskusi tentang warisan budaya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya yang sangat luar biasa, dan terima kasih atas ketersediaan Kakak untuk melakukan wawancara Ya, ini. sama-sama. Baik, mungkin kita akhiri sampai sini saja. Semoga sukses selalu ya Kak untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Baik, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa banget. Oke, mohon izin ya Kak. Jadi saya mau melakukan wawancara dengan Kakak untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kewarganegaraan saya nih Kak. Apakah Kakak bersedia menjadi narasumber saya? Bersedia. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Desyantika Natalis Tepuh, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Baik, terima kasih. Baik, kita langsung mulai aja ya Kak. Jadi saya punya 3 pertanyaan untuk Kakak terkait implementasi dan aktualisasi ilmu kewarganegaraan yang Kakak lakukan sebagai mahasiswa jurusan hukum. Kakak bisa menjawabnya berdasarkan opini atau pendapat Kakak sendiri. Jadi langsung kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Menurut Kakak, bagaimana mahasiswa dapat menjembatani kesenjangan sosial melalui pendidikan kewarganegaraan? Oke, jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat menjembatani kesenjangan sosial itu bisa dengan mengadopsi proyek-proyek sukarela. Dan kita turun sebagai generasi masa depan yang harus mengubah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga bisa juga dengan membangun jejaring kolaboratif untuk mendukung kewarganegaraan yang berfokus pada keadilan sosial. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, mengapa penting bagi mahasiswa hukum untuk melibatkan diri dalam proyek atau kegiatan yang mendorong aktualisasi rule of law di masyarakat? Oke, sebagai mahasiswa hukum tentu penting banget untuk melibatkan diri dalam proyek atau kegiatan yang mendorong aktualisasi dari rule of law ini. Karena hal ini dapat menambahkan pemahaman tentang teori-teori hukum dan pemahaman-pemahaman dalam konteks praktis lainnya. Selain itu dapat membentuk keterampilan advokasi serta membangun kesadaran atas pentingnya hukum yang adil dan transparan di dalam masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Menurut Kakak, mengapa pengetahuan dan kesadaran mahasiswa hukum tentang hak asasi manusia itu penting dalam mempersiapkan mereka sebagai calon profesional di bidang hukum? Oke, sebagai calon profesional hukum, sudah sepastinya kita mementingkan HAM, ya ampun, maaf ya, agak grogi, sorry ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mementingkan HAM, karena HAM sendiri itu kan hak asasi manusia, yang dimana kita sebagai calon ahli hukum wajib untuk mementingkan setiap hak-hak yang ada pada manusia agar keadilan dan kesetaraan di dalam hukum itu tetap terjaga di dalam masyarakat. Gitu. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Kak atas jawaban yang sangat luar biasa, dan terima kasih atas ketersediaan Kakak untuk melakukan wawancara ini. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Semoga sukses selalu ya Kak untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya. Oke, mohon izin ya Kak. Jadi saya mau melakukan wawancara dengan Kakak untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kewarganegaraan saya nih Kak. Apakah Kakak bersedia menjadi narasumber saya? Siap, bersedia. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Halo, nama aku Ados, aku dari Prodi Matematika Universitas Udayana. Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya Kak. Jadi saya punya 3 pertanyaan untuk Kakak terkait implementasi dan aktualisasi ilmu kewarganegaraan yang Kakak lakukan sebagai mahasiswa jurusan matematika. Kakak bisa menjawabnya berdasarkan opini atau pendapat yang Kakak sendiri. Baik, langsung dimulai saja. Pertanyaan pertama, mengapa penting bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek kewarganegaraan di luar lingkungan kampus?
Karena dengan terlibat dalam proyek kewarganegaraan di luar kampus membantu mahasiswa memahami dampak nyata dari konsep-konsep kewarganegaraan, memperluas wawasan mereka, dan membentuk kepemimpinan serta keterampilan sosial yang penting dalam masyarakat. Oke, baik. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana mahasiswa jurusan matematika dapat berkontribusi pada pengembangan identitas nasional melalui aplikasi ilmu matematika? Mahasiswa jurusan matematika dapat berkontribusi pada pengembangan identitas nasional dengan mengaplikasikan pengetahuan matematika mereka untuk memecahkan masalah nyata di tingkat nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, atau analisis data sosial ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, baik. Kalau begitu, ke pertanyaan terakhir, bagaimana mahasiswa jurusan matematika dapat berperan dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui pemahaman dan aplikasi ilmu matematika? Mahasiswa jurusan matematika dapat berperan dalam penerapan HAM dengan mengidentifikasi dan mengukur ketidaksetaraan sosial melalui analisis data, memastikan keadilan dalam penentuan kebijakan menggunakan model matematika, serta mendukung advokasi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang memperhatikan prinsip HAM. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dan terima kasih juga atas ketersediaan kakak untuk melakukan wawancara ini. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Semoga sukses selalu ya kak untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Jadi, hal yang dapat saya simpulkan dari wawancara yang saya lakukan dengan 3 orang responden yang berbeda-beda latar belakangnya adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi mahasiswa karena hal itu merupakan acuan bagi mahasiswa untuk melanjutkan hidup ke depannya karena setelah lulus nanti, para mahasiswa akan terjun langsung ke dunia masyarakat dan menjadi warga negara yang memiliki hak suara dan hak memilih secara penuh. Dan bahwasanya, meskipun dengan latar belakang yang berbeda-beda, responden saya menyampaikan opini mereka terkait implementasi pendidikan kewarganegaraan di bidang mereka masing-masing. Yang artinya, penerapan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada satu bidang, melainkan universal, bisa masuk ke bidang manapun. Ketiga responden saya pun sudah mulai menerapkan ilmu kewarganegaraan yang mereka miliki di kehidupan kampus yang sedang mereka jalani saat ini. Dan menurut pendapat saya, itu adalah hal yang sangat bagus mengingat perlu adanya kesadaran dari diri kita sendiri untuk menerapkan ilmu kewarganegaraan yang kita miliki di dunia nyata. Responden pertama dengan latar belakang sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris menerapkan pemahamannya terhadap ilmu kewarganegaraan dengan cara menjadikan ilmu tersebut sebagai landasan untuk melakukan pengajaran kepada siswanya kelak. Lalu, responden kedua dengan latar belakang sebagai mahasiswa ilmu hukum memanfaatkan ilmu yang ia pahami sebagai acuan dalam belajar untuk menjadi calon profesional di bidang hukum supaya dapat menghadapi kliennya dengan baik. Lalu, responden ketiga dengan latar belakang sebagai mahasiswa jurusan matematika pun menerapkan ilmu yang ia miliki dengan cara mengkolaborasikannya dengan ilmu matematika yang tengah ia pelajari saat ini. Ilmu kewarganegaraan wajib dimiliki oleh setiap warga negara dari lapisan masyarakat manapun, baik itu mengenai Pancasila, geopolitik dan geostrategi, identitas nasional, demokrasi Indonesia, rule of law, dan hak asasi manusia, semuanya wajib untuk dipahami oleh semua orang, walaupun hanya hal-hal yang mendasar saja. Penting adanya pengimplementasian dan aktualisasi ilmu kewarganegaraan karena dapat membantu seseorang memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dengan adanya implementasi dan aktualisasi ilmu kewarganegaraan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi aktif.
memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan, dan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Oleh sebab itulah, mengapa pengimplementasian dan aktualisasi ilmu kewarganegaraan memiliki peran penting atau krusial dalam kehidupan nyata masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!